Selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Talk The Heaven Season 5 episode 105. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas ke videonya. Feng Zunze, Mu Qingluan, dan Lin Yan kaget saat melihat Xiaoyan menyembunyikan esensi darah ini di dalam inti apinya. Mu Qingluan berkata, "Itu memang darah esensi poni kuno, apalagi warnanya yang begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah Heaven Demon Ponic yang telah mencapai kelas Douzun." Perlu diketahui bahwa Mu Qingluan adalah anggota suku burung mitos. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Ponic, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya esensi darah tersebut. Bahkan, ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Kelas Douzun Heaven Demon Ponic, kekuatannya seperti itu sama dengan dirinya, bahkan di dalam suku Heaven Demon Ponic. Bagaimana mungkin darah esensi poni kuno ini mendarat di tangan Xiaoyan? Feng Zunze melanjutkan berkata, "Namun, untungnya tidak ditemukan lebih awal. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Darah esensi poni kuno cukup untuk membuat Heaven Demon Ponic pasukan mereka turun tangan untuk membunuh Xiaoyan. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun." Ekspresi Feng Zunze menjadi serius memperhatikan Lin Yan dan Mu Qingluan. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar perkataan Feng Zunze. Mereka jelas mengerti masalah apa yang akan ditimbulkan pada Xiaoyan jika masalah ini menyebar. Lin Yan berkata dengan ragu, "Darah esensi poni kuno telah dipaksa keluar oleh Xiaoyan. Mengapa sepertinya itu sangat kesakitan?" Feng Zunze dan Mu Qingluan juga melihat ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya, seolah-olah dia menolak sesuatu. Feng Zunze berkata, "Ada lebih dari sekedar 3 tetes darah esensi poni kuno ini. Sisanya harus tetap berada di tubuhnya. Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar." Lin Yan khawatir dengan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Mu Qingluan menjelaskan, "Bagian dalam darah esensi poni kuno berisi kekuatan garis keturunan suku Heaven Demon Ponic. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun, kondisi fisik manusia jauh lebih rendah daripada Heaven Demon Ponic. Jika seseorang menyerapnya dengan paksa, kemungkinan besar salah satunya akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengeluarkan sisa darah esensi poni kuno di dalam tubuhnya." Kemudian, Feng Zunze berkata, "Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiaoyan menyembunyikan darah esensi poni kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qing'er. Namun, suhu api surgawi sangat tinggi. Itu telah menyebabkan beberapa energi darah esensi poni kuno terserap di dalam dirinya. Sekarang, pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk memaksakannya sepenuhnya." Mu Qingluan melanjutkan berkata, "Mari kita lihat situasinya dulu." Feng Zunze sendiri tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Xiaoyan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah melihat apakah Xiaoyan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi poni kuno ini keluar dari tubuhnya. Saat mereka bertiga sedang berbicara, kulit Xiaoyan menjadi panas mendidih. Warnanya juga menjadi merah darah. Sekilas, dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan berada dalam kekacauan total. Pikiran Xiaoyan mencoba fokus untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya. Setetes dari darah kuno Heaven Demon Ponic ini benar-benar sangat menakutkan. Namun, itu juga bukan hal yang mudah. Kekuatan mengerikan darah ini benar-benar sesuatu yang sangat menyakitkan. Bahkan, kekuatan itu benar-benar bisa membuat tubuh Xiaoyan mau meledak seketika. Semua tubuh Xiaoyan serasa mau hancur. Kekuatan besar ini jika tidak dapat dikendalikan, pada akhirnya akan menjadi alasan baginya untuk mati. "Aku tidak percaya aku tidak dapat menaklukkanmu setelah berhasil menyempurnakanmu." Segera, kuali api yang terbentuk dari inti api segera berusaha untuk memurnikan esensi darah Heaven Demon Ponic. Kekuatan spiritual dan api surgawi Xiaoyan melonjak sangat besar untuk bisa mengendalikan darah esensi poni kuno di dalam tubuh Xiaoyan. Untuk bisa mengendalikan darah esensi poni kuno di dalam tubuh Xiaoyan, Xiaoyan berusaha untuk menggabungkan darah esensi ponic tersebut untuk bisa menyatu dengan tubuhnya karena mungkin ini adalah satu-satunya cara baginya agar bisa selamat. Darah esensi ponic yang menyatu itu benar-benar bisa memperkuat tubuh seseorang.
Namun, akan lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat. Rasa penyesalan memang ada, namun ini jauh lebih baik daripada membuang atau memberikan darah esensi poni kuno kepada Feng Xing'er. Jika Xiaoyan tidak memiliki inti api ini, kemungkinan yang mungkin terjadi adalah kematian dari Xiaoyan akibat kekuatan menakutkan yang terkandung dalam esensi darah Heaven Demon Ponic. Namun, jika Xiaoyan tidak dapat mengendalikan kekuatan besar ini yang masuk ke dalam tubuhnya juga akan berdampak sangat buruk terhadap tubuhnya sendiri. Xiaoyan bergumam, "Xiaolan, aku terlalu berlebihan kali ini." Mu Qingluan berkata, "Orang ini benar-benar menyerap darah esensi poni kuno." Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiaoyan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat. Mu Qingluan melanjutkan berkata, "Darah esensi poni kuno memang memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, setelah tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan besar akan meledak." Lin Yang kaget saat mendengar ini. Segera, ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiaoyan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Feng Zunze dan Mu Qingluan segera melihat Xiaoyan yang menunjukkan tanda-tanda bengkak. Mu Qingluan berkata lagi, "Ini benar-benar kasus apa yang aku katakan menjadi kenyataan. Tubuh Xiaoyan tidak dapat menyerap begitu banyak darah esensi poni kuno. Ini adalah peringatan awal ledakan tubuh seseorang." Ekspresi Feng Zunze muram kreatif. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiaoyan. Namun, dia dihentikan oleh Mu Qingluan di sampingnya. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera meledak. Feng Zunze berkata, "Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, dia akan mati karena tubuhnya meledak karena darah esensi poni kuno itu." Mu Qingluan berkata, "Tidak ada yang tahu apakah dia punya cara lain. Jika ikut campur secara sembarangan, kemungkinan kita akan memperburuk keadaan." Feng Zunze ragu namun juga tidak bisa berbuat. Dia kemungkinan berkata, "Jika dia tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, aku hanya bisa turun tangan." Mu Qingluan melanjutkan berkata, "Hanya orang-orang dari suku Heaven Demon Ponic yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis darah dalam darah esensi poni kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan mampu membuat setiap bagian tubuh atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh." Feng Zunze dan yang lainnya melihat kondisi Xiaoyan yang berwarna merah darah dan akan meledakkan tubuhnya sendiri. Feng Zunze tidak tahan lagi saat melihat Xiaoyan dalam keadaan ini. Energi alam yang agung diaglomerasi dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk memaksa keluar darah esensi poni kuno dari dalam tubuh Xiaoyan. Mu Qingluan hanya bisa pasrah saat melihat Feng Zunze akan turun tangan. Kemungkinan, Xiaoyan akan menderita luka yang sangat serius bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi poni kuno juga bisa dianggap telah sepenuhnya terbuang. Di saat Feng Zunze mau akan bertindak membantu Xiaoyan, Feng Zunze kaget saat melihat Xiaoyan yang telah membuka matanya, dengan cepat membentuk segel di tangannya. Tubuh Xiaoyan secara aneh berhenti membengkak saat sayap tulang muncul. Gelombang darah dalam tubuh Xiaoyan dialirkan ke sayap tulang di punggung Xiaoyan. Orang dapat melihat bahwa sayap tulang dilakukan transformasi menjadi bentuk baru dan memiliki aura yang sangat menakutkan. Feng Zunze, Lin Yan, dan Mu Qingluan sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiaoyan. "Ini adalah sayap Heaven Demon Ponic," ucap Mu Qingluan dengan terkejut. Feng Zunze menjawab, "Ya, kamu benar. Saat itu, aku juga melihat beberapa iblis tua dari suku Heaven Demon Ponic menggunakan mereka. Meskipun sepasang sayap milik Xiaoyan ini tidak memiliki bulu ponik, aroma di atasnya mirip dengan sayap Heaven Demon Ponic." Mu Qingluan berkata, "Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota dari suku Heaven Demon Ponic. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki darah esensi poni kuno dan sepasang sayap Heaven Demon Ponic ini? Jika suku Heaven Demon Ponic menyadari hal ini, kemungkinan mereka akan mengirimkan ahli untuk membunuh Xiaoyan." Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Anak kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Shen dan dia akan berpikir dua kali sebelum menyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Ponic. Tidak disangka bahwa anak kecil ini tidak hanya mengeluarkan darah esensi, tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Segera, Xiaoyan tersadar dan langsung berkata, "Maaf, aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini." Feng Zunze langsung bertanya keadaan Xiaoyan. "Apa kamu baik-baik saja?"
Segera beberapa saat kemudian Xiaoyan secara tiba-tiba mengaum. Tangisan ponik. Naga mengaum. Feng Zunze kaget berkata, tangisan ponik dan raungan naga ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Dou gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat hebat. Tanpa diduga, kamu memiliki keduanya bersama-sama. Xiaoyan juga kaget. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin Yang saat itu. Apapun tangisan ponik ini, mungkinkah karena darah esensi ponik kuno itu? Feng Zunze melanjutkan berkata kepada Xiaoyan, kamu harus menyembunyikan sayap Heaven Demon Ponik ini dulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa mendatang. Kalau tidak, jika suku Heaven Demon Ponik menemukan mereka, kemungkinan besar kamu akan menghadapi masalah besar. Xiaoyan tentu saja akan menyembunyikan hal ini. Apalagi dia benar-benar mendapatkan banyak manfaat dari esensi darah Heaven Demon Ponik ini di tubuhnya. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat keadaan bahwa Xiaoyan tidak terjadi hal yang berbahaya. Segera, dia perlahan berkata, anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu? Kemarahan tiba-tiba terlihat jelas di mata Xiaoyan. Mu Qingluan di samping juga penasaran dengan latar belakang dari Xiaoyan ini, terutama gurunya yang merupakan teman Feng Zunze hingga mau Feng Zunze melindunginya seperti itu. Xiaoyan segera mulai berkata, Feng Lao juga harus menyadari masalah guru saat itu kan? Feng Zunze menjelaskan pemahamannya selama ini. Dia tidak bersamaku saat sesuatu terjadi padanya. Pada saat itu, aku menemukan sesuatu yang salah. Hang Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa Yao Chen menderita serangan balik ketika dia sedang memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Aku tentu tidak percaya hal ini, dan saat itu aku menginterogasi Hang Feng cukup sering tentang hal ini. Namun, orang ini sangat licik dan aku gagal mempelajari apapun melalui pertanyaan saya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, dia juga menghilang dari wilayah Central Plains. Hanya pada saat itulah aku secara samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun, aku tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Hang Feng setelah mencari di Central Plains selama bertahun-tahun. Segera, Xiaoyan berkata, guru memang dibunuh oleh Hang Feng saat itu. Kemarahan besar benar-benar terjadi di mata Feng Zunze. Bajingan ini. Yao Chen telah merawatnya seperti anaknya sendiri dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun, dia berani mengkhianati gurunya. Aku yang dulu harusnya membunuh bajingan ini sejak awal. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak. Mu Qingluan kaget melihat Feng Zunze sangat marah. Segera dia menyadari sesuatu. Mungkinkah dia temuan baik guru? Kepala pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, Yao Chen, Yao Zunzi. Mu Qingluan tercengang saat dia melihat Xiaoyan dan tanpa sadar berteriak, kepala pavilion! Xiaoyan kaget saat mendengar hal ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao pernah menjadi kepala pavilion. Segera Feng Zunzi menjelaskan, pavilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu. Namun, dia tidak menyukai masalah ini dan tempat itu dikelola olehku. Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun ini, posisi kepala pavilion masih tetap ada karena aku tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati begitu saja. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tidak disangka bahwa guru akan menjadi kepala pavilion dari pavilion bintang jatuh dalam. Feng Zunze melanjutkan, jangan bicarakan ini sekarang. Setelah aku akan memberikan perintah mencari Hang Feng, aku pasti akan membiarkan dia menderita di mana dia bahkan tidak bisa mengemis untuk mati. Segera, Xiaoyan juga berkata, tidak perlu mencari Hang Feng lagi. Aku sudah menangkap dan mengurungnya. Segera, dia membuka botol giok tempat jiwa Hang Feng disimpan. Namun, Hang Feng dengan sangat cepat mau mencoba untuk melarikan diri. Segera, kemarahan Feng Zunze meluap kepada sosok ilusi tersebut. Hang Feng? Saat Hang Feng menyadarinya, dia juga terkejut melihat Feng Zunze ada di sini. Segera, dia ditangkap oleh Feng Zunze dan dicekik dengan sangat kuat. Feng Zunze berkata, brengsek, kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, kamu sudah lama mati kelaparan. Hang Feng dengan kesakitan berkata, jangan bunuh aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hell of Souls. Hell of Souls? Ekspresi Feng Zunze berubah saat mendengar nama ini. Segera, Xiaoyan berkata, Feng Lao, Hell of Souls tampaknya mengejar kekuatan spiritual guru. Sekarang, guru sudah jatuh ke tangan mereka. Kemarahan dan aura membunuh Feng Zunze benar-benar sangat menakutkan. Hang Feng mungkin saja bisa langsung mati di tangan Feng Zunze saat ini. Namun, Xiaoyan segera berkata, Feng Lao, tunggu,
kita masih membutuhkan Hang Feng agar kita bisa dapat menemukan aula cabang tempat guru di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Baiklah, saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 105. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.